Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu dada Aira sudah terasa penuh bahkan sebelum hari benar-benar dimulai. Bukan karena pertengkaran, bukan pula karena firasat buruk yang jelas bentuknya. Hanya perasaan ganjil yang sejak subuh menempel seperti udara lembab. Ia berdiri di dapur apartemen mereka, menutup kotak makan berlapis yang disusunnya sendiri. Raka suka tempe goreng yang kering di pinggirnya, sambal yang tidak terlalu pedas, dan nasi hangat yang tidak menggumpal. Hal-hal kecil yang dihafalnya bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai bahasa cinta yang selama ini ia yakini cukup. Hari ini hari pertama Raka bekerja di kantor barunya. Aira ingat bagaimana suaminya sempat beberapa kali gagal mendapat pekerjaan tetap, bagaimana wajah Raka meredup tiap pulang dari wawancara. Saat akhirnya diterima di sebuah perusahaan konsultan yang sedang berkembang, Raka tampak seperti mendapat kembali harga dirinya. Aira ikut bahagia, setidaknya itu yang ia pikir. Aku berangkat duluan ya. Biar kelihatan disiplin di hari pertama, kata Raka tadi pagi sambil merapikan kerah. Ia tidak menoleh lama pada Aira, tapi Aira menepis perasaan diabaikan itu. Gugup. Mungkin. Aira sengaja tidak memberitahu bahwa ia akan datang ke kantor. Ia hanya ingin mengantar makan siang sebagai kejutan kecil. Sesuatu yang manis untuk menutup hari pertama yang menegangkan. Gedung kantor itu berdiri dengan fasad kaca tinggi, memantulkan langit siang yang cerah. Aira melangkah masuk dengan tenang. Satpam mengenalinya, tapi hanya menunduk hormat singkat, sebuah isyarat yang biasa ia terima. Aira membalas dengan anggukan halus, lalu berjalan ke lift. Ia tidak ingin menarik perhatian. Saat pintu lift terbuka di lantai kantor Raka, suara percakapan dan tawa kecil terdengar. Area kerja terbuka, dipenuhi meja-meja rapi dan beberapa karyawan yang sedang istirahat makan siang. Aira melihat Raka di salah satu meja, dikelilingi 3 rekan kerja. Langkahnya melambat. Ia tidak langsung mendekat karena mendengar namanya disebut. "Istri kamu nggak nganterin makan siang nih?" tanya seorang pria berkacamata. Nada suaranya ramah, sekadar basa-basi. Dari kartu nama di mejanya, Aira sempat membaca nama Bima. Raka terkekeh pelan. "Istri saya lagi di luar negeri. Liburan sama keluarganya." Aira berhenti. 1 detik. 2 detik. Otaknya seperti menunda makna kalimat itu agar tidak langsung melukai. "Wah, enak dong punya istri sosialita," celetuk pria lain dengan nada kagum bercampur iri. Tubuhnya condong santai, senyumnya lebar, tipe yang mudah terkesan oleh status. Dari cara ia menepuk bahu Raka akrab padahal baru kenal, Aira bisa menebak ia tipe pendorong gengsi. Namanya Denny. Tertera di mejanya. Raka mengangkat bahu, pura-pura rendah hati. Ya begitulah. Dia sibuk sendiri. Lalu matanya menangkap Aira yang berdiri tak jauh dari sana. Ekspresi Raka berubah sepersekian detik. Kaget, lalu cepat diganti senyum canggung. Aira belum bicara. Ia masih memberi kesempatan 1 detik lagi bagi suaminya untuk memperbaiki kalimatnya. Namun Raka berdiri dan berkata cepat pada rekan-rekannya. "Oh ini, asisten rumah yang bantu antar makanan." Kata-kata itu jatuh datar, tanpa ragu, tanpa bercanda. Denny hanya mengangguk santai, sudah lebih tertarik pada ponselnya. Tapi Bima menoleh lagi pada Aira, alisnya sedikit berkerut, seolah ada sesuatu yang tidak pas. Tatapannya bukan merendahkan, lebih seperti orang yang sedang menyusun potongan puzzle yang tidak cocok. Aira merasakan panas menjalar dari leher ke telinganya. Bukan marah meledak, bukan sedih menangis, lebih seperti sesuatu di dalam dirinya bergeser pelan dari tempatnya. "Oh, ini makanannya, Pak," katanya lembut sambil menyerahkan kotak bekal. "Pak, bukan, Mas, bukan, Raka." Raka menerima dengan senyum tipis penuh permohonan diam-diam. Ada rasa takut di matanya, takut citranya runtuh di hari pertama. Dan disitulah Aira memahami sesuatu,
Kebohongan ini bukan spontan. Ini pilihan. Ia tidak menegur, tidak menatap lama, tidak memberi sinyal apapun. Aira hanya mengangguk kecil lalu berbalik pergi. Setiap langkah menuju lift terasa berbeda dari saat ia datang. Tadi langkahnya ringan membawa perhatian, sekarang langkahnya sunyi membawa kesadaran. Di dalam lift, pantulan wajahnya di dinding stainless tampak biasa saja. Tidak ada air mata, tidak ada wajah korban. Hanya perempuan yang sedang menilai ulang sesuatu yang selama ini ia anggap pasti. Bukan kebohongan tentang luar negeri yang paling melukai, tapi fakta bahwa Raka merasa keberadaan Aira harus disembunyikan agar ia terlihat lebih tinggi. Lift berdenting pelan saat sampai di lobi. Ponsel Aira bergetar. Pesan dari Raka. "Maaf ya. Nanti aku jelasin." Aira membaca tanpa membalas. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia tidak merasa ingin segera memahami suaminya. Ia justru ingin memahami dirinya sendiri. Jarinya mengetik satu pesan ke seseorang di kontaknya. "Tolong jangan beritahu siapa saya di kantor. Anggap saya orang luar." Pesan itu terkirim ke Lila, manajer HR yang sudah lama mengenalnya dan tahu posisinya di perusahaan. Beberapa detik kemudian, balasan masuk. "Baik, Bu." Aira menatap layar itu lama. Keputusan kecil, sederhana, tapi berisiko, membiarkan kebenaran tetap tersembunyi. Bukan untuk Raka, tapi untuk melihat seberapa jauh suaminya sanggup berdiri di atas kebohongan yang ia bangun sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Aira merasa hari ini bukan tentang kejutan makan siang lagi. Ini tentang sesuatu yang mulai retak, pelan, tapi nyata. Lift baru saja tertutup ketika Aira menyadari satu hal yang mengganggu. Hatinya tidak lagi sakit seperti yang ia bayangkan. Yang ada justru ketenangan aneh, seperti permukaan air sebelum badai. Perasaan itu membuatnya waspada pada dirinya sendiri. Biasanya, ia tipe yang langsung mencari penjelasan, memberi ruang pembenaran, dan menenangkan keadaan. Tapi kali ini, Aira tidak ingin menenangkan apapun. Ia ingin melihat bentuk luka itu dengan jelas. Ponselnya masih menampilkan balasan singkat dari Lila. "Baik, Bu." Aira tidak langsung pulang. Ia berbelok ke kafe kecil di seberang gedung kantor, tempat ia kadang bekerja diam-diam tanpa menarik perhatian. Ia duduk di pojok, memesan teh hangat, dan membiarkan pikirannya berjalan tanpa disela notifikasi. Jika Raka malu mengakui dirinya, berarti selama ini ada bagian dari dirinya yang tidak pernah benar-benar menerima siapa Aira. Pikiran itu tidak membuatnya menangis, justru membuatnya berpikir lebih tajam. Setengah jam kemudian, ponselnya berdering. Nama Lila muncul. Aira mengangkat. "Bu, maaf kalau saya lancang." Suara Lila terdengar tertahan, jelas masih menahan emosi. "Tapi saya lihat sendiri tadi." Aira menatap permukaan teh yang sudah tak beruap. "Dan kamu kaget?" "Bukan kaget lagi, Bu. Saya marah." Ada jeda. "Selama ini Bapak Raka tahu beliau bekerja di perusahaan milik siapa?" "Tidak," jawab Aira tenang. "Dia pikir ini perusahaan biasa." Lila terdiam beberapa detik. Keheningan itu bukan kosong. Lebih seperti orang yang sedang menimbang kata agar tidak melampaui batas. "Kalau Ibu mau, saya bisa luruskan sekarang. Ini menyangkut wibawa Ibu juga." Aira menggeleng pelan meski Lila tak melihat. "Tidak perlu, Bu. Nanti di kantor, bersikaplah biasa. Anggap aku tamu. Jangan beri perlakuan khusus." Nada suara Aira tidak tinggi, tidak pula dingin. Tapi tegasnya tidak memberi ruang bantahan. Lila menghela napas pelan. "Ibu yakin?" "Justru ini yang ingin aku lihat," kata Aira. "Bagaimana dia berdiri tanpa tahu aku siapa?" Kalimat itu terdengar sederhana, tapi di dalamnya ada sesuatu yang bergeser. Aira tidak lagi mencari pembenaran untuk Raka. Ia mulai mengamati. Lila memahami. Selama 5 tahun bekerja bersama, Aira membangun perusahaan itu dari kecil.
Ia tahu Aira bukan tipe penguji orang. Jika sampai memilih cara ini, berarti ada hal yang benar-benar menyentuh batasnya. Baik, Bu. Saya akan pastikan staf lain juga tidak bersikap berbeda. Terima kasih, Lila. Telepon ditutup. Aira menyandarkan punggung. Keputusan barusan terasa seperti membuka pintu yang tidak bisa ditutup lagi. Ia sadar, jika Raka terus berbohong, luka yang ia lihat nanti mungkin lebih dalam. Tapi justru itu yang ingin ia tahu, seberapa jauh kebohongan Raka hidup tanpa dipaksa. Ponselnya kembali bergetar. Pesan dari Raka. Jangan tersinggung ya. Aku cuma nggak enak sama anak-anak kantor. Nanti juga mereka nggak bakal ketemu kamu lagi. Aira membaca pelan. Bukan permintaan maaf. Bukan penyesalan. Hanya usaha mengecilkan kejadian. Seolah rasa malu itu miliknya. Bukan pilihan Raka. Aira mengetik balasan. Lalu menghapusnya. Mengetik lagi. Menghapus lagi. Akhirnya ia hanya membalas. Iya. Satu kata netral. Tidak memaafkan. Tidak menyalahkan. Ia ingin Raka merasa semuanya aman. Karena dari rasa aman itulah biasanya kebenaran orang muncul. Siang bergeser sore. Aira kembali ke gedung kantor. Kali ini masuk lewat akses samping yang biasa dipakai direksi. Beberapa staf menunduk hormat, tapi tidak berlebihan. Jelas Lila sudah memberi arahan. Di lorong, dua karyawan berbisik pelan saat melihatnya. Bukannya tadi yang antar makan ya? Iya. Tapi Mbak Lila bilang jangan komentar. Nada mereka bukan meremehkan, hanya bingung. Dan kebingungan itu membuat Aira sadar. Di mata orang lain, identitas memang bisa dibentuk dari cerita yang didengar pertama kali. Dan Raka sudah lebih dulu membentuk ceritanya. Aira masuk ruangannya tanpa menarik perhatian. Ruangan itu rapi, tenang, dan familiar. Tempat ia biasa membuat keputusan besar. Ironisnya, hari ini keputusan besarnya justru tentang rumah tangganya. Sore menjelang pulang, ia tanpa sengaja melihat Raka di area parkir dari balik jendela. Raka tertawa bersama Denny, terlihat lega seperti hari pertamanya sukses. Tidak ada gelisah, tidak ada rasa bersalah. Seolah kejadian siang tadi hanya detail kecil. Aira memperhatikan wajah suaminya lama. Lalu muncul pertanyaan baru yang tidak ada kemarin. Apakah Raka malu pada Aira? Atau malu pada dirinya sendiri? Pertanyaan itu tidak menyakitkan, tapi membuat jarak. Dan jarak itu terasa lebih berbahaya daripada luka. Aira mengambil ponsel, membuka chat Lila lagi, lalu mengetik. Besok saya mau datang lagi. Tanpa pemberitahuan. Balasan Lila cepat. Baik. Bu. Aira menatap layar beberapa detik sebelum mengunci ponselnya. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan besok. Tapi untuk pertama kalinya sejak menikah, ia memilih tidak melindungi suaminya dari konsekuensi sikapnya sendiri. Dan keputusan kecil itu terasa seperti langkah pertama menuju sesuatu yang mungkin tidak bisa ia hentikan nanti. Malam itu apartemen terasa lebih sunyi dari biasanya. Padahal tidak ada yang berubah dari susunannya. Lampu ruang makan tetap hangat, aroma sup yang dimasak Aira masih memenuhi udara, dan jam dinding berdetak seperti biasa. Namun bagi Aira, ruang itu seperti memantulkan jarak yang tak terlihat. Keputusan kecil yang ia buat siang tadi, datang lagi tanpa pemberitahuan, masih bergema di pikirannya. Bukan sebagai rencana balas dendam, melainkan seperti eksperimen yang hasilnya belum ia tahu apakah ingin ia lihat atau tidak. Pintu terbuka. Raka masuk dengan langkah ringan. Aku pulang, katanya. Nada suaranya lebih cerah dari beberapa minggu terakhir. Ada kepuasan di wajahnya. Jenis kepuasan orang yang merasa hari pertamanya sukses. Aira keluar dari dapur membawa mangkuk sup. Capek. Capek, tapi puas. Raka duduk, melonggarkan dasi. Kantornya serius bagus. Orang-orangnya profesional. Aira menuangkan sup tanpa komentar. Ia ingin mendengar lebih banyak, bukan untuk memata-matai,
tapi untuk memahami isi kepala suaminya. Raka mulai bercerita tanpa diminta, tentang ruang kerja yang modern, klien-klien besar yang disebut-sebut, dan suasana kantor yang menurutnya kelas atas. Setiap detail ia ceritakan dengan semangat, seolah sedang membangun versi dirinya yang baru. Aira menyimak. Dulu ia akan ikut bangga. Sekarang ia hanya mengamati pilihan, kata Raka. Bosnya katanya jarang muncul, lanjut Raka. Tapi semua orang segan. Katanya pemiliknya visioner banget. Aira mengangguk kecil. Oh ya. Iya. Dari cara orang-orang ngomong, kelihatan banget levelnya beda. Raka meniup supnya sebentar. Orang sukses tuh auranya beda. Ya. Kalimat itu netral di permukaan. Tapi Aira merasakan arah pembicaraan itu seperti anak panah yang pelan-pelan ditarik. Emangnya beda di mana? Tanya Aira tenang. Raka berpikir sebentar. Cara bawa diri. Cara ngomong. Lingkungannya juga. Nggak sembarang. Aira mengaduk supnya sendiri meski tak perlu. Maksudnya. Raka tertawa kecil, seolah topik itu ringan. Ya lihat aja nanti. Istri bos perusahaan kayak gitu pasti wanita berkelas. Penampilan dijaga, pergaulan jelas. Nggak mungkin kelihatan biasa. Kata terakhir itu diucapkan santai, tapi cukup jelas. Sendok Aira berhenti menyentuh mangkuk. Biasa. Ia tidak marah. Tidak juga tersinggung secara meledak. Justru ada rasa sepi yang aneh. Seperti menyadari seseorang menilai dunia dengan ukuran yang selama ini tak pernah ia sadari. Aira tahu persis bagaimana ia membangun perusahaannya. Rapat sampai malam, negosiasi alot, gagal lalu bangkit. Ia tahu berapa kali ia datang ke kantor dengan wajah lelah tanpa riasan. Ia tahu berapa banyak keputusan sulit yang harus ia ambil sendirian. Dan di hadapan semua itu, standar, berkelas, versi Raka terdengar, dangkal. Tapi yang paling mengusik bukan pendapat itu, melainkan fakta bahwa Raka tidak melihat Aira termasuk dalam gambaran wanita berkelas tersebut. Padahal Aira adalah orang yang sedang ia bicarakan. Aira mengangkat wajah dan tersenyum tipis. Senyum yang rapi, tidak dipaksakan, tapi juga tidak hangat. Hanya itu responnya. Raka tidak menyadari apapun. Ia lanjut makan dengan lahap, sesekali bercerita tentang Denny yang pandai mengambil perhatian atasan dan Bima yang menurutnya terlalu lurus untuk dunia kerja. Setiap nama yang disebut Raka kini punya tempat di kepala Aira. Bukan sebagai orang-orang kantor biasa, tapi sebagai lingkungan yang membentuk cara Raka melihat dirinya. Setelah makan, Raka masuk kamar mandi. Suara air mengalir memenuhi apartemen. Aira membereskan meja pelan. Gerakannya teratur, tapi pikirannya sibuk menyusun sesuatu. Bukan pembelaan, bukan pembenaran, melainkan jarak. Untuk pertama kalinya, ia mencoba melihat Raka bukan sebagai pasangan hidup, tapi sebagai individu dengan nilai-nilai sendiri. Dan yang ia temukan membuatnya berhenti mengenali sebagian pria yang ia nikahi. Ponselnya menyala di meja. Notifikasi email dari kantor. Laporan harian yang biasanya ia baca sekilas. Tangannya ragu sepersekian detik. Lalu ia membuka. Nama Raka muncul di daftar karyawan baru. Posisi, divisi, jadwal evaluasi 3 bulan. 3 bulan. Waktu yang cukup lama untuk melihat karakter seseorang di tempat kerja. Cukup lama untuk melihat apakah seseorang jujur saat tidak diawasi. Suara air di kamar mandi berhenti. Aira menutup email. Sebuah pilihan kecil muncul di kepalanya. Pilihan yang sebelumnya tak pernah terpikir. Jika Raka ingin dihargai tanpa nama istri, seperti katanya dulu, maka Aira bisa memberinya itu sepenuhnya. Tanpa perlindungan. Tanpa perlakuan khusus. Penilaian murni dari kinerjanya sendiri. Bukan sebagai suami pemilik perusahaan. Bukan sebagai siapa-siapa. Hanya Raka. Langkah kaki Raka terdengar keluar dari kamar mandi. Aira mengambil ponselnya dan mengetik pesan singkat ke Lila.
Perlakukan Raka seperti karyawan lain. Evaluasi objektif. Tidak ada pengecualian. Pesan terkirim. Itu bukan hukuman. Itu kejujuran. Aira meletakkan ponselnya tepat saat Raka keluar sambil mengeringkan rambut. Besok aku harus datang lebih pagi, kata Raka santai. Nggak enak kalau telat di kantor bagus begitu. Aira menatapnya sebentar, lalu mengangguk pelan. Dalam hatinya, sesuatu berubah bentuk. Bukan lagi ingin tahu seberapa jauh Raka bisa berbohong. Kini ia ingin tahu, jika semua topeng sosial dilepas, apakah Raka tetap bisa berdiri sebagai orang yang ia hormati? Dan pertanyaan itu terasa jauh lebih berbahaya daripada sekadar kebohongan kecil. Pertanyaan yang muncul semalam, apakah Raka masih bisa dihormati tanpa topeng, tidak hilang saat pagi datang. Ia justru mengendap, membuat Aira bangun dengan perasaan lebih waspada dari biasanya. Raka sudah bersiap lebih rapi. Kemejanya disetrika licin, rambutnya ditata lebih serius. Ia bahkan menyemprotkan parfum yang biasanya hanya dipakai saat acara penting. Aku berangkat duluan lagi, katanya sambil meraih tas kerja. Aira yang sedang mengaduk kopi hanya mengangguk. Dulu ia mungkin akan mengantar sampai pintu dengan senyum hangat. Sekarang ia hanya memperhatikan dari jarak 1 langkah lebih jauh. Perubahan kecil, tapi terasa. Setelah Raka pergi, Aira tidak langsung menuju kantor. Ia menunda 1 jam, sengaja memilih waktu ketika aktivitas kantor sudah berjalan normal. Hari ini ia tidak membawa kotak makan, tidak membawa alasan personal. Ia datang sebagai dirinya, meski tetap tanpa identitas terbuka. Begitu memasuki lantai kerja, beberapa staf menyapanya sopan tanpa berlebihan. Arahan Lila jelas berjalan. Aira melintas seperti tamu biasa. Dari area pantry, suara tawa laki-laki terdengar. Aira mengenali salah satunya. Raka. Langkahnya melambat tanpa disengaja. Gila sih, Rak. Suara Denny terdengar paling dominan. Nada bicaranya penuh kagum yang sedikit dibuat-buat. Istri lo di luar negeri. Hidup lo udah enak dari sananya. Tapi masih mau kerja dari bawah. Keren. Raka tertawa kecil. Ya masa cuma numpang nama istri. Aira berdiri di balik sekat rak dokumen. Bukan menguping. Hanya kebetulan suara mereka terlalu jelas di ruang terbuka itu. Denny menepuk bahu Raka. Image lo bagus di sini. Orang-orang langsung respek. Beda sama yang, ya lo tahulah. Hidupnya biasa aja tapi sok dekat sama atasan. Nada merendahkan itu seperti sengaja dipilih untuk membangun satu jenis dunia. Dunia di mana nilai orang diukur dari tampilan. Raka tidak menolak kalimat itu. Tidak meluruskan. Ia hanya tersenyum puas. Senyum orang yang merasa posisinya naik. Dan disitulah Aira melihat sesuatu yang berbeda. Bukan kebohongan yang mengejutkan. Tapi kenyamanan. Raka tidak lagi sekadar menutupi. Ia mulai menikmati. Aira melangkah menjauh sebelum terlihat. Jantungnya tidak berdebar kencang. Tidak pula panas oleh amarah. Justru ada rasa dingin yang menyusup pelan. Seperti menyadari jarak antara dua nilai hidup yang dulu ia kira sejalan. Di ruangannya, Aira membuka laptop tapi tidak langsung bekerja. Ucapan Denny terngiang. Cara Raka menerima pujian itu lebih mengganggu daripada pujiannya sendiri. Jika seseorang dipuji karena kebohongan dan memilih diam, bukankah itu berarti ia menyetujui cerita tersebut? Pintu diketuk pelan. Lila masuk membawa map. Semua sesuai arahan ibu, katanya pelan. Lalu ragu sejenak sebelum menambahkan, Pak Raka, cepat berbaur. Aira menatapnya. Ia tahu kalimat itu punya arti lain. Berbaur atau menyesuaikan citra? Tanya Aira tenang. Lila tidak langsung menjawab. Lingkungan kantor cepat membentuk orang, Bu. Jawaban diplomatis, tapi cukup jelas. Aira mengangguk. Ia tidak ingin laporan detail. Ia ingin melihat sendiri. Menjelang siang, Aira harus turun ke lantai bawah untuk bertemu kurir dokumen. Saat kembali,
Ia berpapasan dengan Raka dan Denny di lorong. Denny melirik Aira sekilas, lalu ke Raka. "Ini yang kemarin ya?" Nada suaranya netral tapi ada sedikit rasa meremehkan yang halus. Raka tampak kaku sepersekian detik. Lalu ia berkata ringan, "Iya, staf luar." Staf luar. Label baru. Aira berhenti satu langkah. Raka tidak menatapnya lama, hanya senyum tipis formal seperti ke orang asing. Dan Aira membalas dengan anggukan profesional yang sama. Tidak ada drama. Tidak ada ekspresi terluka. Tapi di dalam dirinya, sesuatu berubah posisi. Dulu ia diam karena ingin mengerti. Sekarang ia diam karena mulai menilai. Perbedaan itu tipis tapi menentukan. Sore harinya, Aira melihat Raka dari kejauhan lagi. Cara Raka berjalan berbeda. Lebih tegap, lebih percaya diri, tapi juga lebih berhati-hati jika ada orang yang mungkin mengenal Aira. Seolah Aira adalah risiko, bukan pasangan. Kesadaran itu tidak menusuk, tapi menekan pelan seperti beban di dada. Malamnya di rumah, Raka lebih sibuk dengan ponselnya, membalas pesan grup kantor. Ia bahkan bercerita tentang rencana makan bersama tim minggu depan, tanpa sekalipun menyinggung Aira ikut. Seolah dua dunia itu tidak boleh bersentuhan. Aira mendengarkan sambil melipat pakaian. Setiap kata Raka seperti menggambar batas tak terlihat di antara mereka. Dan untuk pertama kalinya, Aira bertanya dalam hati, apakah Raka menjaga privasi atau menyembunyikan? Saat Raka tertidur lebih dulu, Aira duduk di tepi ranjang dengan ponsel di tangan. Ia membuka jadwal kunjungan direksi yang biasa diumumkan mendadak. Jarang ia gunakan tanpa alasan. Tapi malam ini, jarinya berhenti di satu tanggal. Besok, kunjungan lantai operasional. Resmi. Terlihat wajar. Tapi jika ia muncul sebagai pemilik perusahaan di jam kerja, Raka tidak akan bisa mengatur cerita. Aira menatap layar lama. Ini bukan ingin mempermalukan. Ini ingin melihat reaksi jujur tanpa persiapan. Perlahan, ia mengirim instruksi ke Lila. Besok saya turun sebagai direktur. Jadwalkan seperti biasa. Pesan terkirim. Keputusan kecil lagi. Tapi kali ini risikonya lebih nyata. Aira mematikan layar ponsel dan berbaring. Untuk pertama kalinya, ia tidak takut menemukan kebenaran. Ia justru takut jika kebenaran itu tidak lagi mengubah apapun di hatinya. Pagi itu Aira bangun dengan perasaan yang lebih jernih daripada beberapa hari terakhir. Bukan karena masalahnya mengecil, justru karena pikirannya mulai menerima bahwa sesuatu memang sedang berubah. Ia tidak lagi menunggu Raka bersikap seperti dulu. Ia mulai memperhatikan siapa Raka sekarang. Keputusan semalam, turun sebagai direktur hari ini, sudah tersimpan rapi di jadwal kantor. Tidak ada pengumuman besar. Hanya agenda rutin yang terlihat wajar. Namun bagi Aira, langkah itu seperti membuka tirai sedikit demi sedikit. Raka berangkat lebih pagi lagi. Bahkan tidak sempat menghabiskan sarapan. Ada briefing pagi, katanya singkat. Aira mengangguk. Dulu ia mungkin menawarkan bekal atau bertanya detail. Kini ia hanya mencatat perubahan itu di dalam hati. Raka semakin membangun hidup yang tidak menyentuh dirinya. Menjelang siang, kantor berada di ritme kerja penuh. Aira sudah berada di ruangannya sejak pagi, menyelesaikan beberapa dokumen. Kunjungan direksi dijadwalkan sore, cukup waktu bagi suasana kantor berjalan natural. Dari dinding kaca ruangannya, ia bisa melihat sebagian area kerja. Raka duduk di mejanya bersama Bima. Berbeda dengan Denny yang ekspresif, Bima bekerja dengan tenang. Geraknya rapi, sorot matanya sering memperhatikan sekitar, tipe orang yang tidak nyaman dengan kepura-puraan. Aira tidak berniat mengamati percakapan mereka. Tapi ketika Bima berdiri dan mengajak Raka ke pantry, sesuatu dalam diri Aira membuatnya ikut keluar ruangan dengan alasan mengambil dokumen di dekat sana. Jaraknya cukup jauh untuk tidak terlihat mencuri dengar, tapi cukup dekat untuk menangkap suara. "Rak, gue mau nanya sesuatu," kata Bima pelan.
Nada suaranya tidak menuduh, lebih seperti orang yang ingin meluruskan sesuatu. Raka terdengar santai. Nanya aja. Bima berhenti sejenak sebelum bicara lagi. Soal kemarin. Raka tidak langsung menjawab. Bima melanjutkan, istri lo, kenapa disembunyiin? Ada keheningan pendek. Bukan karena tidak ada jawaban, tapi karena Raka memilih jawaban. Disembunyiin gimana? Raka mencoba terdengar ringan. Bima tidak terpancing. Gue bukan anak baru kemarin sore. Cara orang kantor ngelihat dia beda. Dan cara lo ngenalin dia juga beda. Aira menahan napas tanpa sadar. Raka mendecakkan lidah pelan. Gue cuma gak mau numpang nama istri. Kalimat itu diucapkan mantap, seolah sudah dipikirkan sebelumnya. Bima tampaknya tidak puas. Tapi itu beda sama nutupin fakta. Raka menghela napas. Gue pengen dihargai karena kerja gue. Bukan karena siapa pasangan gue. Salah. Nada suaranya naik sedikit. Bukan marah, tapi defensif. Bima tidak langsung membalas. Saat ia bicara lagi, suaranya lebih pelan. Dihargai itu bagus. Tapi kalau caranya mulai dari cerita yang gak tepat, orang juga bisa salah nilai lo. Kalimat itu sederhana, tapi jujur. Sesuai dengan sikap Bima yang sejak awal tidak suka permainan citra. Raka tertawa kecil, tapi tawa yang dibuat. Santai aja, nanti juga gak penting. Bagi Raka, itu selesai. Bagi Bima, jelas belum. Namun Bima memilih diam. Bukan setuju, tapi tahu batas. Aira melangkah pergi sebelum mereka keluar pantry. Langkahnya tenang, tapi pikirannya bergerak. Raka tidak melihat kebohongannya sebagai masalah moral. Ia melihatnya sebagai strategi sosial. Dan perbedaan cara pandang itu terasa lebih besar daripada kebohongan itu sendiri. Di ruangannya, Aira duduk tanpa membuka laptop. Ia mengulang kalimat Raka dalam kepala. Dihargai karena kerja gue. Kalimat itu terdengar masuk akal di permukaan. Bahkan mulia. Tapi mengapa harus dibangun di atas cerita palsu? Aira mulai menyadari sesuatu yang lebih halus. Raka tidak hanya takut dianggap numpang nama. Ia takut terlihat kecil di dunia yang baru ia masuki. Dan ketakutan itu membuatnya rela mengecilkan orang terdekatnya. Perasaan Aira hari ini berbeda dari kemarin. Kemarin ia menilai. Hari ini ia mulai mengukur. Mengukur nilai, prinsip, dan arah hidup mereka. Menjelang sore, Lila masuk memberi laporan singkat. Semua siap untuk kunjungan direksi. Tidak ada yang mencurigakan. Aira mengangguk, tapi tidak langsung berdiri. Ada keraguan tipis yang baru muncul. Jika ia membuka identitasnya sekarang, apakah itu hanya akan jadi pelajaran sesaat bagi Raka? Atau justru membuatnya semakin merasa dipermalukan? Dan jika seseorang hanya berubah karena malu, apakah itu perubahan yang nyata? Pertanyaan itu membuat Aira menunda. Untuk pertama kalinya sejak merencanakan kunjungan hari ini, ia ragu. Aira mengambil ponsel dan mengetik pesan ke Lila. Kunjungan saya tunda. Jangan umumkan. Balasan datang cepat. Baik, Bu. Aira menatap layar lama. Ia tidak ingin Raka belajar karena terpojok. Ia ingin tahu siapa Raka saat tidak ada tekanan. Dan keputusan menunda itu terasa kecil, tapi berisiko. Artinya ia memberi Raka lebih banyak ruang untuk membangun ceritanya. Ruang yang mungkin justru menjauhkan mereka. Aira menyandarkan punggung, menutup mata sejenak. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya menguji Raka. Ia juga menguji seberapa lama hatinya bisa netral melihat semua ini. Dan ia belum yakin jawaban itu akan menyenangkan. Menunda kunjungan direksi kemarin seharusnya membuat Aira lega. Ia memberi waktu, memberi ruang, memberi kesempatan pada keadaan untuk berjalan alami. Namun pagi ini justru ada rasa lain yang muncul. Bukan marah, bukan sedih, tapi seperti ada bagian dalam dirinya yang mulai mempertanyakan kesabarannya sendiri.
Apartemen terasa terlalu tenang setelah Raka berangkat. Tidak ada pesan darinya sejak semalam selain hal-hal praktis. Tidak ada cerita. Tidak ada tanya kabar. Seolah hubungan mereka berjalan di jalur paralel. Aira memutuskan keluar lebih awal dari biasanya. Bukan ke kantor, melainkan ke rumah ibunya di pinggir kota. Ia tidak memberi kabar dulu. Ia hanya merasa perlu melihat wajah yang mengenalnya sebelum semua peran sosial menempel di dirinya. Rumah itu masih sama seperti dulu. Halaman kecil dengan tanaman yang dirawat rapi, pintu kayu yang selalu sedikit terbuka di pagi hari. Ibu Ratna memang terbiasa membiarkan udara masuk. Saat Aira masuk, suara panci dari dapur terdengar. Aroma tumis bawang menyambut. Ibu Ratna menoleh. Ekspresinya berubah dari biasa menjadi heran tipis. Kamu datang pagi-pagi begini pasti ada yang kamu pikirkan. Bukan pertanyaan, lebih seperti kesimpulan. Sikapnya selalu begitu, tidak memaksa cerita, tapi membaca suasana. Aira tersenyum kecil. Kangen masakan ibu. Ibu Ratna mendengus pelan. Kalau cuma kangen, kamu pesan saja. Datang begini berarti hatimu lagi berat. Aira tidak langsung menjawab. Ia duduk di kursi dapur, memperhatikan ibunya memasak. Gerakan yang familiar, menenangkan. Dulu, setiap kali hidup terasa rumit, ia datang ke tempat ini. Bukan untuk solusi, tapi untuk jernih. Beberapa menit berlalu sebelum Ibu Ratna bicara lagi. Raka bagaimana? Pertanyaan itu sederhana, tapi tepat sasaran. Aira menatap meja. Baik, sibuk kerja. Dan kamu? Aira mengangkat bahu kecil. Aku juga sibuk. Ibu Ratna mematikan kompor lalu menoleh penuh. Tatapannya lembut tapi tajam. Tatapan ibu yang tahu anaknya sedang menghindar. Kamu itu kalau bahagia, ceritanya panjang. Kalau jawabannya pendek, berarti ada yang kamu telan sendiri. Aira menghela napas pelan. Ia tidak berniat mengadu, tapi diam terus juga terasa menekan. Aku cuma lagi memberi dia waktu, katanya akhirnya. Waktu untuk apa? Untuk jujur sendiri. Ibu Ratna mengernyit sedikit. Jujur tentang apa? Aira ragu sepersekian detik. Bukan karena takut dinilai, tapi karena mengucapkannya membuat semuanya terasa nyata. Dia bilang ke orang kantor kalau aku bukan istrinya. Sendok di tangan Ibu Ratna berhenti bergerak. Bukan kaget berlebihan, tapi jelas tidak menyangka. Alasannya, katanya biar dihargai karena usahanya sendiri. Ibu Ratna terdiam. Ia bukan tipe ibu yang langsung menyalahkan menantu. Namun wajahnya menunjukkan ia sedang menimbang sesuatu. Harga diri itu penting, katanya pelan. Tapi jangan sampai untuk menjaga harga dirinya, dia melukai harga dirimu. Kalimat itu jatuh tenang, tapi tepat. Aira menatap ibunya. Makanya aku mau lihat dulu. Dia sadar sendiri atau tidak. Dan kalau tidak sadar, Aira tidak menjawab. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, Aira merasa dadanya mengencang oleh satu kata yang selama ini ia hindari. Malu. Bukan malu pada orang, tapi malu karena membiarkan dirinya diperkecil. Perasaan itu asing. Aira bukan orang yang hidup dari penilaian sosial. Ia terbiasa berdiri di ruang rapat penuh tekanan. Namun urusan hati berbeda. Luka yang datang dari orang terdekat punya suara lebih pelan tapi lebih lama. Ibu Ratna duduk di depannya. Kamu ingat waktu bangun perusahaan dari nol? Kamu selalu bilang satu hal. Aira mengingat samar. Kalau orang tidak menghargai usahamu, jangan kamu sendiri yang ikut meremehkannya. Kalimat lama itu kini terasa seperti cermin. Aira tidak merasa diremehkan oleh dunia. Ia mulai merasa diremehkan oleh orang yang seharusnya berdiri di sisinya. Perasaan itu membuatnya tidak marah, justru membuatnya lebih tenang dengan cara yang berbahaya. Tenang karena mulai menerima kemungkinan terburuk. Setelah makan bersama, Aira pamit.
Ibu Ratna tidak menahan, hanya menepuk tangan putrinya sebentar. Dukungan tanpa dramatisasi. Di dalam mobil, Aira tidak langsung menyalakan mesin. Ia menatap layar ponsel. Tidak ada pesan dari Raka. Ada dorongan kecil untuk bertanya, "Hari ini bagaimana?" Tapi ia menahan. Jika Raka nyaman hidup di dunia tanpa menyebutnya, mungkin Aira juga perlu belajar tidak selalu hadir di dunia Raka. Pikirannya lalu berbelok ke kantor. Jika kebohongan itu terus hidup, lama-lama bukan hanya Raka yang membentuk cerita, lingkungan akan ikut membentuknya. Dan cerita yang salah, jika dibiarkan, bisa menjadi kebenaran sosial. Aira membuka chat Lila. Jarinya mengetik lama sebelum akhirnya mengirim. Kalau ada situasi yang menyinggung status keluarga karyawan, jangan luruskan. Biarkan natural. Instruksi itu sederhana. Tapi artinya jelas. Ia tidak akan menghentikan cerita yang berkembang. Bukan karena menyerah. Tapi karena ingin melihat bentuk akhirnya. Pesan terkirim. Aira menyalakan mesin mobil. Untuk pertama kalinya, ia sadar risiko terbesar bukan Raka berbohong, melainkan dirinya mulai kebal terhadap rasa sakit itu. Dan kebal bisa lebih berbahaya daripada terluka. Kebal. Kata itu masih menempel di kepala Aira sejak ia meninggalkan rumah ibunya kemarin. Kebal terdengar kuat, tapi sebenarnya berbahaya. Karena saat rasa sakit tidak lagi terasa, orang bisa berhenti melindungi dirinya sendiri. Pagi ini Aira berdiri di depan cermin ruang ganti kantornya. Blazer sederhana, riasan tipis, rambut diikat rapi. Tidak ada yang mencolok. Ia tidak ingin terlihat seperti pemilik perusahaan. Ia hanya ingin menjadi seseorang yang diamati tanpa dicurigai. Namun di dalam dirinya, ia sedang mengamati hal lain. Apakah hatinya masih bereaksi? Area kerja lantai operasional sudah ramai. Aira berjalan masuk membawa tablet, pura-pura meninjau dokumen. Beberapa staf menunduk hormat secara refleks, bukan berlebihan, tapi jelas ada rasa segan. Rasa segan yang terbentuk dari keputusan-keputusan Aira selama bertahun-tahun, meski kini ia berdiri tanpa jabatan disebut. Di sudut ruangan, Raka sedang berdiri di dekat meja seorang staf junior perempuan bernama Mira. Aira mengenalnya sebagai staf administrasi yang teliti tapi masih sering gugup. Kalau data sesederhana ini saja salah, bagaimana mau dipercaya klien? Kata Raka. Nada suaranya tidak keras, tapi cukup tajam untuk didengar orang sekitar. Mira menunduk. Maaf, Pak. Saya revisi sekarang. Raka menghela napas panjang, seolah kesalahan itu beban besar baginya. Kerja itu pakai standar. Jangan santai. Aira berhenti beberapa langkah dari sana. Bukan karena kata-katanya salah. Di kantor, koreksi hal biasa. Tapi ada perbedaan antara membimbing dan merendahkan. Dan Raka terdengar seperti sedang mempertontonkan wibawa. Beberapa staf saling melirik. Tidak ada yang membela Mira. Tapi jelas suasana berubah. Aira menunggu reaksi hatinya. Apakah ia marah? Tersinggung? Kecewa? Yang muncul justru sesuatu yang lebih rumit. Jarak emosional. Seolah ia sedang melihat manajer asing, bukan suaminya. Perubahan itu membuat Aira sedikit tidak nyaman pada dirinya sendiri. Tak lama, Lila muncul dari arah koridor membawa map laporan. Langkahnya terarah. Ia melihat Aira, lalu melihat Raka di dekatnya. Dalam sepersekian detik, keputusan diambil, dan Aira menangkapnya. Permisi, kata Lila sopan pada Raka, lalu beralih ke Aira. Dokumen yang Anda minta sudah saya siapkan. Nada Lila formal. Terlalu formal untuk percakapan biasa. Aira menerima map itu dengan ekspresi profesional. Terima kasih. Nanti saya pelajari. Raka memperhatikan. Alisnya sedikit berkerut. Lila melanjutkan, kalau ada revisi, arahan Anda seperti biasa. Ya. Jalankan prosedur standar. Percakapan singkat. Tapi posisi bicara mereka jelas. Lila meminta arahan, Aira memberi keputusan.
Beberapa staf lain memperhatikan dengan sikap hormat yang sama seperti keatasan. Raka menatap Aira sedikit lebih lama dari biasanya. Tatapan orang yang mencoba mengingat sesuatu yang tidak pas. Aira bisa merasakannya. Bukan kecurigaan penuh, hanya keanehan kecil yang mulai tumbuh. Lila pamit dan pergi. Aira juga berbalik melangkah tanpa menoleh ke Raka. Namun dari pantulan layar monitor di meja staf, Aira sempat melihat wajah Raka, bingung, sedikit waspada. Dan untuk pertama kalinya, Aira melihat celah di rasa percaya diri Raka. Siang hari, Aira duduk di pantry dengan kopi yang hampir tidak disentuh. Di seberang ruangan, Raka berbicara pelan dengan Denny. "Lo kenal dia?" tanya Raka pelan. "Siapa?" "Yang tadi, yang dikasih laporan sama HR." Denny melirik sekilas. "Enggak, tapi kelihatannya orang penting. Semua orang sopan banget." Raka diam, lalu berkata pelan, "Aneh." Denny terkekeh. Di kantor begini banyak orang lama yang dihormatin meski jabatannya nggak kelihatan. Penjelasan itu masuk akal di permukaan, tapi tidak cukup menenangkan rasa aneh Raka. Aira bisa melihatnya dari cara Raka masih memperhatikan sekitar. Dan disitulah konflik baru muncul dalam diri Aira. Awalnya ia ingin melihat Raka tanpa tekanan. Kini tanpa sengaja, ia mulai memberi tekanan diam-diam. Apakah itu masih pengamatan jujur? Atau sudah menjadi permainan? Pertanyaan itu membuat Aira tidak nyaman. Ia tidak ingin menjatuhkan Raka. Ia hanya ingin melihat kejujuran. Tapi setiap langkahnya sekarang punya dampak. Sore menjelang, Mira, staf junior tadi, melewati Aira di lorong. Ia berhenti ragu. "Terima kasih tadi sudah menatap saya," katanya pelan. Aira sedikit heran. "Maksudnya?" Mira tersenyum kecil gugup. Kalau ada ibu di sekitar, suasana kantor biasanya lebih tenang. Kalimat itu diucapkan polos, tanpa tahu apa-apa. Tapi cukup untuk mengingatkan Aira siapa dirinya di tempat ini. Ia bukan sekadar pengamat. Keberadaannya memengaruhi orang. Dan berarti juga memengaruhi Raka. Meski Raka belum tahu. Menjelang pulang, Aira berdiri di dekat lift saat Raka masuk bersama beberapa staf. Raka memberi jarak profesional, seperti ke orang asing. Tapi matanya sesekali melirik, mencoba membaca sesuatu. Aira merasakan itu. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar satu hal. Semakin lama ini berjalan, semakin sulit memisahkan pengujian dari manipulasi keadaan. Lift terbuka. Orang-orang masuk. Di dalam lift yang penuh, semua orang sedikit memberi ruang pada Aira secara refleks. Kebiasaan lama yang sulit hilang. Raka memperhatikan itu. Dan kebingungan di wajahnya kini jelas. Aira menatap pintu lift yang menutup, bukan wajah Raka. Dalam hati, ia membuat keputusan kecil, tapi berisiko. Besok, ia tidak akan menghindari area kerja Raka. Ia akan berada lebih dekat. Cukup dekat untuk melihat reaksi alami Raka saat keanehan itu bertambah. Bukan membuka kebenaran. Hanya mendekatkannya. Namun Aira mulai sadar. Semakin dekat ia ke kebenaran, semakin ia juga mendekat ke titik yang bisa mengubah segalanya. Semakin dekat ke kebenaran, semakin sulit berpura-pura netral. Kesadaran itu menemani Aira sejak ia bangun pagi. Ia tidak lagi gelisah seperti di awal, tapi pikirannya terasa penuh oleh hal-hal yang belum ia putuskan. Mengamati Raka kini bukan sekadar ingin tahu, perlahan menjadi cermin bagi dirinya sendiri. Hari ini ia benar-benar berada di lantai operasional lebih lama. Bukan berkeliling, hanya bekerja di ruang rapat kaca yang menghadap area staf. Dari sana ia bisa melihat ritme kantor tanpa terlihat mencampuri. Raka datang lebih awal dari biasanya. Aira memperhatikan dari kejauhan. Cara Raka menyapa rekan kerja berbeda, lebih mantap, lebih percaya diri. Ia bahkan menepuk bahu staf junior dengan nada seperti atasan lama. Citra itu sudah mulai menempel di dirinya.
Dan Aira menyadari sesuatu. Lingkungan baru bisa memperbesar sisi seseorang yang dulu tersembunyi. Pintu ruang rapat diketuk pelan. Sari masuk tanpa menunggu jawaban. Ia membawa tablet dan map tipis. Tatapannya langsung mencari wajah Aira, bukan sebagai bawahan ke atasan, tapi seperti orang yang mengenal perubahan sekecil apapun. Sari adalah orang yang sejak awal merintis bersama Aira. Ia pernah melihat Aira menangis diam di kantor kosong saat klien besar mundur. Ia pernah menemani Aira tidur di sofa kantor demi menyelesaikan proposal. Loyalitasnya bukan karena jabatan, tapi karena percaya pada cara Aira bekerja. Ibu belum sarapan, katanya pelan, meletakkan kotak kecil di meja. Aira tersenyum tipis. Aku lupa. Sari tidak langsung pergi. Ia berdiri sebentar. Jelas ada yang ingin dikatakan. Boleh jujur? Tanyanya hati-hati. Aira mengangguk. Ibu kelihatan menahan sesuatu akhir-akhir ini. Kalimatnya lembut, tapi tepat. Sari tidak pernah bertanya hal personal tanpa alasan. Jika ia bicara, berarti ia khawatir. Aira menatap area kerja di luar kaca. Raka sedang berbicara dengan Denny, terlihat nyaman dalam perannya. Aku cuma mengamati, jawab Aira. Sari mengikuti arah pandangnya. Ia tahu Raka adalah suami Aira. Ia juga tahu identitas Raka di kantor belum dibuka. Dan sebagai orang lama, ia paham arti semua itu. Dulu waktu perusahaan ini cuma satu ruangan sewa, kata Sari pelan. Ibu datang paling pagi dan pulang paling malam. Aira diam. Orang yang sekarang kerja di ruangan nyaman itu mungkin gak tahu. Tapi saya ingat ibu pernah makan mie instan seminggu penuh karena dana operasional mepet. Nada Sari tidak dramatis, hanya mengingatkan fakta yang pernah mereka jalani. Aira menelan pelan. Kenangan itu tidak menyakitkan, justru membanggakan. Ia tidak pernah malu dengan prosesnya. Kenapa tiba-tiba cerita itu? Tanya Aira. Sari menatapnya lurus. Karena saya lihat ibu seperti mengecil di tempat yang ibu bangun sendiri. Kalimat itu membuat Aira terdiam lebih lama. Bukan karena menuduh, tapi karena tepat. Aira tidak pernah merasa kecil di depan klien, pesaing, atau investor. Tapi di depan suaminya, ia memilih diam, menahan identitas, menahan posisi. Kenapa? Pertanyaan itu muncul lebih jelas dari sebelumnya. Di luar, Raka tertawa bersama Denny. Gesturnya lepas. Tidak terlihat pria yang sedang menyembunyikan sesuatu, justru pria yang menikmati versi dirinya yang baru. Aira menatapnya lama. Ia mencoba jujur pada diri sendiri. Apakah ia memberi waktu pada Raka? Atau ia takut menghadapi kemungkinan Raka memang seperti ini? Perbedaan dua hal itu tipis tapi penting. Sari kembali bicara pelan. Saya nggak tahu urusan pribadi ibu. Tapi saya tahu satu hal. Perusahaan ini berdiri karena ibu nggak pernah mengecilkan diri demi diterima orang. Kalimat itu seperti mengetuk sesuatu di dalam dada Aira. Selama ini ia bilang memberi kesempatan pada Raka. Tapi mungkin tanpa sadar, ia juga sedang menunda menghadapi kenyataan. Aira bukan marah. Ia mulai jernih. Dan kejernihan kadang lebih menyakitkan daripada emosi. Sari melihat perubahan di wajah Aira. Ia tidak menambah nasihat. Ia hanya mengangguk kecil lalu keluar. Tahu batasnya. Siang berlalu. Aira tetap bekerja. Tapi pikirannya berjalan di jalur lain. Jika Raka malu mengakui dirinya, kenapa Aira yang menyesuaikan? Jika Raka ingin dihargai tanpa nama istri, kenapa Aira yang harus menghilang? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak membuatnya tersinggung. Mereka membuatnya berpikir ulang tentang posisi dirinya. Untuk pertama kalinya, Aira mempertimbangkan kemungkinan yang berbeda. Bukan membuka identitas secara tiba-tiba, tapi berhenti membantu Raka menjaga ceritanya. Perbedaan kecil, dampak besar. Sore menjelang, Aira membuka ponselnya dan melihat pesan dari Raka. Pulang agak telat. Makan sama tim. Tidak ada tanya kabar.
Tidak ada ajakan. Aira membaca tanpa ekspresi. Ia lalu membuka chat Lila. Jarinya berhenti beberapa detik sebelum mengetik. Kalau ada situasi yang mengharuskan penyebutan struktur perusahaan, gunakan prosedur normal. Tidak perlu menyesuaikan dengan siapapun. Instruksi netral. Tidak menyerang. Tapi artinya jelas. Kebenaran tidak lagi disembunyikan secara aktif. Pesan terkirim. Aira menaruh ponsel di meja. Keputusan kecil lagi. Namun kali ini berbeda. Bukan mendekatkan kebenaran, melainkan berhenti menahannya. Dan saat ia menatap pantulan dirinya di layar laptop yang gelap, satu pertanyaan muncul pelan tapi tajam. Jika seseorang mencintai dirinya, haruskah ia rela terlihat lebih kecil agar pas di dunia orang itu? Aira belum menjawab. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak yakin ingin terus menjadi versi dirinya yang diperkecil. Pesan yang Aira kirim kemarin terasa kecil saat ia menekan tombol kirim, tapi dampaknya tidak kecil di dalam dirinya. Sejak pagi, pikirannya lebih tenang, bukan karena masalahnya berkurang, melainkan karena ia berhenti menahan arah. Ia tidak lagi aktif melindungi cerita Raka. Jika sesuatu terungkap secara alami, ia tidak akan menghalangi. Namun ketenangan itu rapuh. Di meja kerjanya, Aira membaca laporan sambil sesekali memandangi lantai operasional dari balik kaca. Kebiasaannya mengamati kini berubah tujuan. Dulu ia ingin memahami Raka. Sekarang ia ingin memahami dirinya sendiri saat melihat Raka. Apakah ia masih melihat suaminya? Atau seseorang yang sedang membangun jarak? Di pantry kantor, suasana santai siang hari membuat suara percakapan lebih mudah terdengar. Raka berdiri bersama Denny. Mereka tidak melihat Aira yang kebetulan berjalan melewati lorong luar pantry. Denny berbicara dengan nada bercanda tapi berisi. Gue salut lo bisa naik cepat di sini. Raka tersenyum bangga. Ya kerja aja biasa. Denny terkekeh kecil. Biasa? Di kantor ini siapa yang gak kenal pemiliknya? Banyak yang numpang nama. Raka tidak menjawab. Denny melanjutkan, suaranya merendah sedikit. Makanya gue respect sama lo. Lo berdiri sendiri. Nggak kayak cowok-cowok yang karirnya numpang istri. Kalimat itu ringan, tapi sengaja dilempar. Raka mengangkat dagu sedikit. Gue dari awal nggak pernah bawa-bawa urusan rumah ke kantor. Bagus, kata Denny cepat. Pria sukses itu harus berdiri di kaki sendiri. Kalau orang tahu lo, dibantu, istri, wibawa lo hilang. Aira berhenti melangkah di luar pantry. Ia tidak mengintip. Ia tidak perlu. Nada Raka berubah saat menjawab. Lebih tegas, lebih kaku. Gue nggak bergantung siapa-siapa. Bukan kalimatnya yang membuat Aira diam. Tapi cara Raka mengatakannya, seolah sedang meyakinkan diri sendiri. Aira melanjutkan langkah tanpa suara. Wajahnya tenang, tapi di dalamnya muncul sesuatu yang baru. Bukan sedih, bukan marah, melainkan jarak. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak berada di sisi yang sama dengan suaminya. Sore hari, Bima mengetuk pintu ruang kerja Aira. Bima adalah manajer operasional yang sudah lama bekerja di perusahaan itu. Ia bukan orang yang suka ikut urusan pribadi atasan. Jika ia datang langsung, biasanya ada hal penting. Masuk, kata Aira. Bima membawa beberapa dokumen, tapi cara ia memegang mapnya menunjukkan itu hanya alasan formal. Ia duduk setelah dipersilakan, ragu sebentar sebelum bicara. Saya mau konfirmasi alur persetujuan klien baru. Aira membaca cepat. Sudah sesuai. Bima mengangguk, tapi tidak langsung pergi. Aira menatapnya. Ada lagi. Bima memilih kata-katanya hati-hati. Saya mungkin salah dengar, tapi belakangan Pak Raka cukup sering menyampaikan ke klien bahwa beliau punya akses langsung ke pengambil keputusan tertinggi. Aira diam. Bima buru-buru menambahkan, secara teknis tidak salah, karena beliau memang bagian tim.
Tapi beberapa klien menangkapnya seolah beliau punya otoritas final. Nada Bima bukan mengadu. Lebih seperti memberi sinyal. Aira menatap dokumen di depannya, tidak langsung bereaksi. Lalu, Bima menjawab pelan, "Saya hanya khawatir ekspektasi klien jadi tidak sejalan dengan struktur sebenarnya." Itu kalimat aman, profesional, tapi maknanya jelas. Cerita Raka berkembang. Aira mengangguk kecil. "Terima kasih sudah mengingatkan." Bima tampak lega. Ia berdiri, lalu menambahkan satu kalimat sebelum keluar. "Perusahaan ini kuat karena transparansi, Bu." Kalimat itu sederhana, tapi menggema lebih lama di kepala Aira. Setelah pintu tertutup, Aira bersandar di kursinya. Jika kemarin ia berhenti menahan kebenaran, hari ini ia melihat konsekuensinya. Kebohongan yang dibiarkan tumbuh tidak diam di tempat. Ia berkembang. Raka bukan hanya menyembunyikan fakta. Ia mulai membangun citra di atasnya. Dan yang paling mengusik Aira bukan reputasi perusahaan, melainkan alasan di balik tindakan Raka. Apakah ini soal harga diri? Atau ambisi? Dulu Aira mengira Raka hanya ingin dihargai. Sekarang ia melihat kemungkinan lain. Raka menikmati posisi itu. Perasaan di dada Aira berubah lagi. Bukan terluka, melainkan waspada. Waspada pada seseorang yang ia cintai. Malamnya, Aira pulang lebih dulu. Rumah terasa sunyi. Ia duduk di ruang tengah tanpa menyalakan televisi. Pesan dari Raka masuk. Lembur. Jangan tunggu. 2 kalimat pendek. Dingin. Fungsional. Aira membaca tanpa ekspresi. Lalu ia membuka kalender di ponselnya. Besok ada rapat evaluasi proyek besar. Raka termasuk tim presentasi. Biasanya Aira tidak hadir langsung. Ia memberi ruang pada tim. Jarinya berhenti di layar. Keputusan kecil muncul di kepalanya. Berisiko, tapi tidak menyerang. Ia membuka chat sekretaris direksi. "Besok saya hadir di rapat evaluasi jam 10. Tidak ada penjelasan tambahan." Pesan terkirim. Aira menaruh ponsel dan menatap langit-langit rumahnya. Ia tidak berniat membuka apapun. Ia hanya ingin melihat dengan mata sendiri versi Raka yang sedang dibangun. Dan di dalam hatinya, satu kesadaran baru tumbuh pelan. Semakin lama ia diam, semakin besar jarak antara kebenaran dan hubungan mereka. Besok ia hanya akan hadir. Hanya itu. Namun untuk pertama kalinya, kehadirannya sendiri bisa menjadi ancaman bagi cerita Raka. Rapat evaluasi yang biasanya hanya formalitas terasa berbeda sejak Aira memutuskan hadir. Keputusannya semalam masih terasa seperti batu kecil yang dijatuhkan ke air tenang. Riaknya belum terlihat, tapi ia tahu gelombangnya akan sampai ke tepi. Pagi itu, Aira datang lebih awal. Ia mengenakan pakaian kerja yang rapi namun sederhana, sama seperti hari-hari ketika ia memilih berbaur sebagai staf biasa. Tidak ada simbol jabatan, tidak ada pengumuman, hanya kehadiran. Namun kali ini, kehadirannya bukan untuk mengamati. Ia datang sebagai dirinya sendiri. Sari sudah menunggu di ruang direksi. Wajah asisten setianya itu menyiratkan campuran cemas dan lega. Klien utama proyek Aruna sudah konfirmasi datang langsung. "Bu," kata Sari pelan. "Mereka minta bertemu pemilik perusahaan." Aira mengangguk. Sudah dijadwalkan. Jam 10. Mereka bilang ingin memastikan komitmen jangka panjang. Aira menatap agenda di tablet. Permintaan itu wajar, tapi waktunya menarik. "Baik, saya temui." Sari ragu sebentar. Tim presentasi termasuk Pak Raka. Nama itu tidak lagi mengejutkan Aira. Yang berubah adalah reaksi di dalam dadanya. Kini tidak ada lonjakan sakit atau kecewa. Yang ada hanyalah kesiapan. "Biarkan sesuai jadwal," jawab Aira tenang. Ruang rapat utama mulai terisi. Bima sudah duduk menyiapkan materi.
Raka dan Denny masuk hampir bersamaan. Raka tampak percaya diri. Ia membawa map presentasi dan sesekali bercanda ringan dengan Denny. Sikapnya menunjukkan ia merasa berada di posisi penting. "Klien ini besar," kata Denny pelan pada Raka. "Kalau mulus, nama lo naik." Raka mengangguk. "Makanya gue yang handle komunikasi utama." Bima mendengar, tapi memilih diam. Pukul 10 tepat, klien datang. Seorang pria parubaya bernama Pak Hendra, direktur perusahaan mitra. Sikapnya sopan tapi tegas. Tipe orang yang menghargai struktur jelas. Setelah basa-basi awal, Pak Hendra langsung ke inti. "Sebelum lanjut, kami ingin bertemu pemilik perusahaan. Untuk kerja sama jangka panjang, kami perlu kepastian arah." Ruangan hening sepersekian detik. Denny melirik Raka. Raka menjawab duluan. Nada diplomatis. "Pimpinan kami biasanya tidak turun langsung untuk evaluasi teknis, Pak. Kami sudah diberi kewenangan." Pak Hendra tersenyum tipis. "Saya menghargai itu. Tapi keputusan investasi kami tidak teknis semata." Itu bukan bantahan keras, tapi jelas. Sari yang berdiri di dekat pintu mendapat isyarat halus dari Aira di luar ruangan. Pintu terbuka. Semua kepala menoleh. Aira masuk dengan langkah tenang. Tidak tergesa, tidak dramatis. Ia hanya membawa tablet tipis di tangannya. Sari bersuara profesional. "Memperkenalkan, Ibu Aira, pemilik dan direktur utama perusahaan." Kalimat itu jatuh begitu saja di ruangan. Tidak keras, tidak panjang, tapi cukup untuk mengubah udara. Bima menunduk hormat kecil. Ia sudah tahu. Denny membeku, berusaha menyembunyikan keterkejutan. Raka tidak bergerak. Wajahnya tidak langsung menunjukkan apa-apa, tapi matanya berhenti berkedip lebih lama dari biasa. Seolah otaknya menolak menyambungkan informasi yang terlalu dekat dengan hidup pribadinya. Aira menyalami Pak Hendra dengan profesional. "Terima kasih sudah datang langsung. Saya senang mendengar proyek ini berkembang baik." Percakapan bisnis berlanjut. Aira menjawab pertanyaan strategis dengan tenang. Setiap jawabannya menunjukkan pemahaman mendalam tentang perusahaan, bukan sekadar pemilik nama. Pak Hendra tampak puas. "Sekarang saya lebih yakin," katanya. Selama itu, Raka diam. Bukan karena tidak boleh bicara. Ia hanya tidak tahu harus menempatkan dirinya. Sesekali ia menatap Aira, lalu memalingkan wajah cepat, seolah mencari celah logika. Nama Aira memang sama. Wajahnya memang sama. Tapi pikirannya mencoba mencari kemungkinan lain. Mungkin kebetulan. Mungkin hanya pemilik saham. Mungkin. Penolakan sering datang sebelum penerimaan. Rapat selesai sukses. Klien pamit dengan kesan positif. Saat ruangan mulai kosong, Denny mendekati Raka pelan. "Gila, pemiliknya muda banget." Raka hanya mengangguk singkat. "Lo udah pernah ketemu sebelumnya?" tanya Denny. "Belum," jawab Raka cepat. Terlalu cepat. Bima keluar tanpa ikut percakapan. Tinggal Raka sendirian beberapa detik di ruangan. Matanya jatuh ke kursi tempat Aira duduk tadi. Cara Aira bicara. Cara staf menghormatinya. Cara keputusan mengalir darinya. Semua potongan itu mulai membentuk sesuatu yang tidak nyaman. Tapi satu hal menahannya. Istrinya di rumah tidak pernah membawa aura itu. Atau, apakah ia yang tidak pernah melihat? Di sisi lain lantai, Aira berdiri di dekat jendela koridor. Ia tahu Raka pasti sedang berpikir. Ia tidak merasa menang. Ia juga tidak merasa puas. Yang ia rasakan justru lebih berat. Seperti membuka pintu yang tidak bisa ditutup lagi. Sari mendekat pelan. "Bu, apakah ini sudah waktunya semuanya terbuka?" Aira menggeleng kecil. "Belum. Saya tidak membuka apa-apa. Pak Raka bisa menyimpulkan sendiri." Aira menatap kota di luar kaca.
Kesimpulan yang dipaksakan orang lain tidak pernah jujur. Lalu ia mengambil keputusan kecil lain, tenang tapi berisiko. Mulai sekarang, saya akan lebih sering hadir di rapat tim proyek itu. Sari memahami artinya. Frekuensi pertemuan akan mempersempit ruang penyangkalan. Sore hari, pesan dari Raka masuk ke ponsel Aira. Hari ini pemilik perusahaan datang ya? Namanya Aira juga. Lucu kebetulannya. Aira membaca lama. Jarinya mengetik balasan. Lalu berhenti. Menghapus. Mengetik lagi. Akhirnya ia hanya menjawab. Iya, dunia kerja memang penuh kejutan. Pesan terkirim. Di dadanya, tekanan baru muncul. Bukan dari kebohongan Raka. Melainkan dari momen ketika kebenaran tinggal selangkah lagi. Dan untuk pertama kalinya, Aira bertanya dalam hati, jika Raka tahu nanti, apakah yang runtuh hanya kebohongannya? Atau juga cara ia memandang dirinya? Rasa menggantung itu belum turun sejak pesan terakhir Raka semalam. Lucu kebetulannya. Kalimat itu masih terngiang di kepala Aira saat ia melangkah masuk ke kantor pagi itu. Bukan karena kata-katanya ringan, tapi karena jarak antara apa yang Raka lihat dan apa yang ia tolak untuk pahami terasa semakin tipis. Hari ini bukan hari konfrontasi. Setidaknya, itu yang Aira katakan pada dirinya sendiri. Namun dunia kerja jarang bergerak mengikuti kesiapan hati. Sekitar pukul 9, Sari menghampiri meja Aira dengan tablet di tangan. Bu Lila minta izin mengumpulkan seluruh staf divisi proyek Aruna. Katanya ada pengumuman struktur organisasi terbaru. Aira mengangkat wajah. Struktur organisasi. Sari mengangguk. Revisi administrasi. Biasanya formalitas HR. Aira mengerti maksud formalitas itu. Perusahaan yang semakin besar butuh penegasan struktur yang jelas, terutama di depan klien besar. Ia tidak langsung curiga. Namun ada firasat kecil yang bergerak. Baik. Saya hadir. Jawabnya singkat. Ruang rapat besar dipenuhi staf. Suasana lebih ramai dari biasanya. Beberapa mengira ini hanya briefing rutin. Raka duduk di baris tengah bersama Denny. Ia tampak santai, bahkan sempat bercanda ringan. Semoga pengumuman bonus, gumam Denny pelan. Raka menyeringai. Kalau performa tim kayak kemarin, harusnya ada. Bima duduk tak jauh dari mereka. Ekspresinya lebih tenang, tapi matanya beberapa kali mengarah ke pintu, seolah menunggu sesuatu. Lila berdiri di depan dengan map dokumen. Sebagai manajer HR, ia terbiasa memimpin forum formal. Sikapnya rapi, suaranya stabil. Ketika Aira masuk, beberapa staf langsung menegakkan posisi duduk. Raka memperhatikan itu lagi, dan lagi-lagi menyimpannya sebagai tanda tanya. Aira duduk di kursi depan, bukan di tengah direksi, hanya di sisi meja panjang. Posisi netral. Tapi kehadirannya tetap menarik perhatian. Lila membuka rapat. Terima kasih sudah hadir. Pengumuman hari ini terkait penyesuaian struktur kepemimpinan untuk mendukung kerjasama strategis perusahaan ke depan. Nada bicaranya profesional, tanpa drama. Beberapa staf mulai fokus. Raka ikut mendengarkan, meski awalnya setengah perhatian. Lila membuka lembar pertama. Seperti yang sudah diketahui sebagian pihak, perusahaan kita berkembang cukup pesat dalam 2 tahun terakhir. Untuk itu, penting bagi seluruh tim memahami jalur koordinasi yang tepat. Kalimat-kalimat itu masih terasa administratif. Belum ada yang mengguncang. Lalu Lila melanjutkan, jelas dan formal. Segala keputusan strategis dan kerjasama utama tetap berada di bawah arahan Direktur Utama kita, Ibu Aira. Hening. Bukan hening bingung. Hening karena semua orang menganggap itu informasi biasa. Semua orang, kecuali satu. Wajah Raka berubah pucat perlahan, seperti warna yang ditarik dari kanvas. Matanya berpindah dari Lila ke Aira, lalu kembali ke Lila. Seolah berharap ia salah dengar. Namun Lila belum selesai.
Ibu Aira juga merupakan pendiri perusahaan ini, sehingga seluruh kebijakan inti berasal dari beliau. Untuk kebutuhan proyek, jalur pelaporan tetap melalui manajer divisi sebelum naik ke direktur utama. Kalimat itu disampaikan datar. Tak ada penekanan. Tak ada sorotan. Justru itulah yang membuatnya tak terbantahkan. Beberapa staf mengangguk paham. Bima menunduk kecil, seolah mengonfirmasi sesuatu dalam hatinya. Denny melirik Raka. Kok namanya sama kayak? Ia berhenti sendiri. Karena ekspresi Raka sudah menjawab. Di kepala Raka, potongan-potongan kejadian berjatuhan. Aira di ruang rapat klien. Sikap hormat staf. Aksesnya ke area direksi. Cara Sari selalu menunggu instruksi darinya. Semua yang dulu ia anggap kebetulan kini berubah bentuk. Namun kesadaran tidak selalu langsung melahirkan keberanian. Kadang ia melahirkan pertahanan diri. Raka menegakkan punggung. Rahangnya mengeras. Ia tidak berkata apa-apa. Tidak bertanya. Tidak bereaksi. Diamnya bukan tenang. Diamnya seperti tembok yang dibangun tergesa. Aira merasakan perubahan udara di ruangan tanpa harus menoleh. Ia tahu tepat di detik mana kenyataan menyentuh Raka. Dadanya tidak berdebar. Justru terasa berat dan sunyi. Ini bukan kemenangan. Ini konsekuensi. Lila menutup rapat dengan formalitas biasa. Orang-orang mulai bubar. Percakapan ringan kembali muncul. Raka berdiri paling akhir. Ia merapikan mapnya dengan gerakan sedikit kaku. Saat berjalan keluar, ia melewati Aira. Sepersekian detik mata mereka hampir bertemu. Namun Raka memilih melihat lurus ke depan. Seolah tidak ada apa-apa. Pilihan kecil, tapi jelas. Ego seringkali memilih selamat dulu, benar belakangan. Di meja kerjanya, Aira menerima notifikasi pesan. Dari Raka. Rapat HR tadi formal banget ya. Direktur utama jarang kelihatan ternyata. Aira membaca tanpa ekspresi. Itu bukan kebingungan. Itu penyangkalan yang disengaja. Dan penyangkalan membutuhkan peran orang lain untuk tetap hidup. Pertanyaannya kini bukan apakah Raka tahu, tapi apakah ia mau tahu. Untuk pertama kalinya, Aira merasakan jenis lelah yang berbeda. Lelah menunggu kejujuran yang tidak mau datang sendiri. Jarinya bergerak di layar. Ia bisa menjawab jujur. Bisa membuka semuanya sekarang. Namun ia justru mengetik sesuatu yang lebih berisiko dalam diam. Iya. Tapi orang yang mau melihat biasanya tidak perlu diperkenalkan. Pesan terkirim. Kalimat itu tidak menuduh. Tidak menjelaskan. Tapi cukup untuk menjadi cermin. Aira meletakkan ponsel. Lalu membuat keputusan kecil. Tenang namun berbahaya bagi hatinya sendiri. Ia memutuskan berhenti memberi petunjuk. Jika Raka ingin mempertahankan kebohongan, ia harus melakukannya sendirian. Dan untuk pertama kalinya, Aira bersiap melihat seberapa jauh suaminya sanggup membohongi dirinya sendiri. Malam itu rumah terasa lebih sempit dari biasanya. Aira sudah lebih dulu pulang. Ia duduk di ruang tengah dengan laptop terbuka, tapi layar hanya menampilkan dokumen yang tak benar-benar ia baca. Pikirannya masih tertahan pada satu hal. Ia berhenti memberi petunjuk. Ia berhenti membantu Raka memahami. Keputusan kecil itu terasa seperti menarik tangan sendiri dari seseorang yang hampir jatuh. Bukan karena kejam, tapi karena sadar orang itu menolak ditarik. Suara pintu terbuka terdengar lebih keras dari biasanya. Raka masuk tanpa sapaan. Langkahnya cepat. Bahunya tegang. Ia melepas sepatu hampir tanpa melihat Aira. Lalu menaruh tas kerja di sofa dengan gerakan pendek. Ada energi gelisah yang memenuhi ruangan. Aira mengangkat wajah. Makan sudah dihangatkan. Biasanya Raka akan menjawab ringan. Hari ini tidak. Aku mau tanya sesuatu, katanya langsung. Nada suaranya bukan bingung. Bukan juga hati-hati. Defensif. Aira menutup laptop perlahan.
Tanya saja. Raka berdiri, tidak duduk. Seolah percakapan ini bukan dialog, tapi konfrontasi. Kamu sebenarnya siapa di kantor itu? Pertanyaannya terdengar aneh, karena jawabannya sudah ada di kepalanya. Tapi cara ia bertanya seperti orang yang mencari celah, bukan kebenaran. Aira menatapnya tenang. Menurutmu? Raka menghembus napas pendek. Jangan dibalik. Aku tanya serius. Aku juga jawab serius. Raka mengusap tengkuknya. Gelisah. Aira, jangan main teka-teki. Semua orang di kantor aneh. HR bilang kamu direktur utama. Staf hormat berlebihan. Tapi kamu di rumah biasa saja. Kalimat terakhir itu meluncur tanpa ia sadari maknanya. Biasa saja. Seolah menjadi istri di rumah dan pemimpin di kantor adalah dua hal yang tak mungkin ada dalam satu orang. Aira menangkapnya, tapi tidak menyela. Raka melanjutkan, nadanya naik sedikit. Kalau memang kamu pemilik perusahaan, kenapa kamu diam waktu aku cerita? Kenapa kamu biarin aku ngomong macam-macam? Disitulah inti pikirannya muncul. Bukan, aku salah. Tapi, kenapa kamu tidak menghentikanku? Aira merasakan sesuatu di dadanya berubah posisi. Bukan luka baru, lebih seperti pemahaman yang akhirnya menemukan bentuk. Aku tidak pernah menyuruhmu berbohong, katanya pelan. Aku juga nggak tahu, potong Raka cepat. Kamu sembunyikan semuanya. Aira mengernyit tipis. Sembunyikan. Iya, kamu seperti ngetes aku. Seolah mau lihat aku jatuh dulu baru buka kartu. Ada tuduhan di sana. Dan pembelaan diri yang dibungkus logika. Aira berdiri sekarang. Bukan untuk melawan, tapi agar sejajar. Raka, waktu kamu bilang aku asisten rumah di kantor, kamu sudah tahu aku ini siapa? Raka terdiam sepersekian detik. Karena itu benar. Ia tahu Aira istrinya. Ia tahu siapa Aira sebagai pribadi. Ia hanya tidak tahu jabatan Aira. Tapi kebohongan itu tidak butuh jabatan untuk terjadi. Aku cuma mau dihargai karena kemampuanku sendiri, katanya lagi, kali ini lebih rendah, tapi tetap bertahan. Aira mengangguk kecil. Aku tidak pernah mengambil itu darimu. Dengan kamu jadi pemilik kantor, semua orang pasti lihat aku numpang nama. Aira menatapnya lama. Dan disitulah ia melihat hal yang selama ini samar. Raka tidak takut diremehkan orang. Ia takut dibandingkan dengan istrinya sendiri. Aku bahkan tidak pernah memperkenalkan diri sebagai istrimu di kantor, ujar Aira. Raka tidak menjawab. Karena ia tahu itu benar. Justru ia sendiri yang menciptakan cerita. Ruangan hening beberapa detik. Biasanya Aira akan melunak di titik ini. Biasanya ia akan menjelaskan, menenangkan, meredakan. Tapi malam ini ada jarak baru di dalam dirinya. Ia lelah menjembatani dua dunia sendirian. Kamu marah? Tanya Raka akhirnya. Pertanyaan itu terdengar seperti ingin memastikan posisi, bukan memahami perasaan. Aira berpikir sejenak sebelum menjawab jujur. Aku kecewa. Bukan nada tinggi. Bukan nada dingin. Hanya lurus. Aku merasa kamu lebih sibuk menjaga terlihat hebat di luar daripada jujur di dalam rumah sendiri. Raka menghela napas keras. Jadi sekarang semua salahku. Kalimat klasik. Pintu menuju pertengkaran yang lebih besar. Aira bisa masuk ke sana. Bisa membalas. Bisa membuka semua luka. Tapi ia tidak. Justru itulah yang membuat Raka sedikit kehilangan pijakan. Aku tidak bilang semua salahmu, kata Aira. Aku cuma mulai paham prioritasmu. Kalimat itu tidak menyerang, tapi menempatkan jarak. Raka terlihat ingin membalas, tapi tak menemukan kalimat yang tepat. Akhirnya ia mengambil tasnya dan masuk kamar lebih dulu. Percakapan selesai tanpa benar-benar selesai. Aira tetap di ruang tengah. Jam dinding berdetak pelan.
Rumah kembali sunyi. Ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya berat namun jernih. Ia sudah berhenti berharap Raka langsung jujur. Sekarang ia hanya mengamati. Dan mengamati membuatnya melihat lebih jelas. Termasuk hal-hal yang dulu ia maafkan terlalu cepat. Tangannya meraih ponsel. Ia membuka email kantor. Lalu menulis pesan singkat ke Lila. Mulai minggu depan, semua pengesahan proyek strategis lewat tanda tangan direktur utama langsung. Tanpa perwakilan. Instruksi itu wajar secara bisnis. Tapi dampaknya personal. Artinya, jika Raka terlibat proyek besar, ia tak bisa lagi menghindari fakta. Pesan terkirim. Aira mematikan layar. Keputusan kecil. Risiko besar. Bukan untuk menjatuhkan Raka, tapi untuk berhenti melindunginya dari kenyataan. Dan untuk pertama kalinya, Aira sadar. Ia mulai menyiapkan dirinya. Bukan untuk mempertahankan hubungan, tapi untuk menghadapi kemungkinan kehilangan. Pagi itu Aira berangkat lebih awal dari Raka. Bukan karena rapat penting, tapi karena ia ingin tiba di kantor tanpa percakapan kecil yang terasa kosong. Setelah malam sebelumnya, ia tidak ingin memulai hari dengan basa-basi yang menutupi jarak. Di dalam mobil, ia menyadari sesuatu yang baru. Pikirannya tidak lagi dipenuhi pertanyaan kenapa Raka begitu, melainkan berapa lama ia mau hidup seperti ini. Perubahan fokus itu halus, tapi menentukan. Di kantor, suasana proyek strategis sedang padat. Tim bekerja di ruang kolaborasi terbuka. Raka terlihat lebih pendiam dari biasanya. Ia membaca dokumen, tapi matanya tidak benar-benar mengikuti baris tulisan. Sejak rapat HR, ada rasa tidak nyaman yang menempel. Potongan-potongan fakta sudah terlalu banyak untuk disebut kebetulan. Namun egonya masih berusaha mencari penjelasan lain. Denny sempat menepuk bahunya. Bro, kamu kenal dekat ya sama Bu Aira? Kayaknya dia sering lihat ke tim kita. Raka menjawab datar. Enggak juga. Jawaban pendek itu justru menunjukkan pikirannya sedang sibuk. Denny akhirnya pergi saat dipanggil supervisor lain. Tinggal Raka dan Bima di meja panjang. Bima menutup laptopnya pelan. Ia melirik Raka sebentar, seolah menimbang apakah ini saat yang tepat. Bima bukan tipe suka ikut campur. Tapi ia juga bukan orang yang nyaman melihat kebohongan membesar. Aku mau ngomong sesuatu, katanya akhirnya. Raka menoleh. Apa? Nada Raka netral, tapi ada tegang di rahangnya. Bima tidak berputar-putar. Semua orang di kantor tahu Bu Aira itu istrimu. Kalimat itu jatuh begitu saja. Tanpa drama. Tanpa tuduhan. Raka mengerutkan dahi. Maksudnya. Bima menatapnya lurus. Dari awal. Raka tertawa kecil refleks. Tawa yang dipaksakan. Lucu. Aku serius. Sunyi sebentar. Bima melanjutkan dengan nada tenang. Bukan menghakimi. Waktu hari pertama kamu datang, beberapa staf lama sudah tahu. Bu Aira pendiri perusahaan. Kehidupan pribadinya bukan rahasia besar. Raka tidak menyela. Waktu kamu bilang dia asisten rumah, orang-orang kaget. Tapi Bu Aira sendiri minta kami diam. Kalimat terakhir itu seperti membuka pintu yang selama ini ditahan. Minta kami diam. Artinya Aira tahu. Sejak awal. Raka menelan ludah. Kenapa? Kalian nurut? Bima menjawab jujur. Karena kami hormat sama beliau. Bukan karena takut. Karena hormat. Perbedaan itu menampar lebih keras. Raka menatap meja. Untuk pertama kalinya, sudut pandangnya bergeser. Selama ini ia merasa sedang menjaga harga diri. Kini ia melihat dirinya dari luar. Pria yang membesar-besarkan cerita. Di ruangan di mana semua orang tahu kenyataan. Bukan terlihat hebat. Terlihat kecil. Panas menjalar ke wajahnya. Bukan marah. Malu. Namun malu itu tidak berhenti di sana.
Bima menambahkan pelan. Bu Aira tidak pernah menjatuhkan kamu. Justru menahan diri. Kalimat itu menusuk lebih dalam. Raka teringat setiap momen. Aira diam saat ia bercerita. Aira tidak pernah membantah di depan siapapun. Aira tetap memperlakukannya sama di rumah. Bukan karena tidak tahu, tapi karena memilih menunggu. Dan menunggu butuh kesabaran yang tidak sedikit. Raka berdiri tiba-tiba. Kursinya bergeser pelan. Bima tidak menahan. Ia sudah menyampaikan yang perlu. Di lantai atas, Aira sedang meninjau dokumen bersama Sari. Penjelasan Sari berjalan lancar. Tapi perhatian Aira terpecah. Entah kenapa, sejak pagi ada rasa tidak tenang yang berbeda. Bukan gelisah, lebih seperti firasat. Sari selesai bicara. Bu, bagian ini tinggal persetujuan akhir. Aira mengangguk. Taruh di meja saya. Saat Sari keluar, Aira menatap jendela. Kota terlihat biasa saja. Hidup tetap berjalan. Namun di dalam dirinya, ada proses sunyi. Ia mulai membayangkan hidup tanpa terus menyesuaikan diri dengan ego orang lain. Bukan keputusan. Baru bayangan. Tapi bayangan itu tidak lagi menakutkan. Sementara itu di bawah, Raka berdiri di dekat lift tanpa benar-benar tahu mau kemana. Dada yang tadi dipenuhi malu kini berubah bentuk. Panik. Jika semua orang tahu, berarti Aira membiarkannya berjalan sejauh ini. Bukan untuk mempermalukan, tapi untuk melihat siapa dirinya saat tidak ada yang menghentikan. Dan itu berarti satu hal. Aira sedang menilai. Pertanyaan yang muncul tiba-tiba bukan lagi tentang Citra. Tapi, kalau Aira lelah, apakah dia masih mau bertahan? Untuk pertama kalinya, Raka tidak takut pada penilaian kantor. Ia takut kehilangan Aira. Takut yang datang terlambat seringkali terasa lebih tajam. Lift terbuka. Ia masuk tanpa sadar lantai tujuan. Pikirannya penuh satu keputusan kecil yang mulai terbentuk. Ia harus bicara jujur. Segera. Namun kejujuran setelah kebohongan panjang selalu datang dengan risiko. Dan Raka belum tahu. Apakah Aira masih menunggu? Atau sudah mulai berjalan pergi? Raka pulang lebih cepat dari biasanya. Sepanjang perjalanan, satu kalimat Bima terus berputar di kepalanya. Bu Aira menahan diri. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada jika semua orang menertawakannya. Karena itu berarti Aira tahu, melihat, dan tetap diam. Dan diam seperti itu bukan kelemahan. Itu pilihan. Pintu rumah dibuka pelan. Lampu ruang tengah sudah menyala. Aira duduk di sofa dengan map kerja di pangkuan, tapi tidak sedang membaca. Ia seperti menunggu sesuatu, meski tidak yakin apa. Raka berdiri beberapa detik di dekat pintu. Biasanya ia akan langsung bicara ringan. Hari ini kata-kata terasa berat. Aira. Aira menoleh. Ekspresinya tenang. Terlalu tenang untuk disebut biasa. Aku mau ngomong. Lanjut Raka. Aira menutup mapnya. Duduklah. Nada suaranya tidak mengundang konflik, tapi juga tidak memberi kenyamanan. Raka duduk di kursi seberang, bukan di samping. Jarak itu kecil tapi terasa. Ia mengusap kedua tangannya sebelum akhirnya bicara. Aku sudah tahu semuanya. Aira tidak tampak terkejut. Semua orang di kantor tahu kamu pemilik perusahaan. Dari awal. Aira mengangguk pelan. Iya. Jawaban sederhana itu membuat Raka menelan ludah. Tidak ada pembelaan. Tidak ada drama. Justru itu membuatnya sulit bersembunyi. Aku minta maaf, katanya akhirnya. Kalimat itu keluar cepat, seperti sesuatu yang sudah dipersiapkan. Tapi wajahnya menunjukkan ini bukan formalitas. Aku takut. Lanjutnya. Aira mengangkat mata. Takut adalah kata baru dari Raka. Aku takut dianggap pria yang numpang hidup dari istri.
Takut dilihat tidak berguna. Di kantor itu semua orang pintar, percaya diri. Aku nggak mau terlihat kecil. Untuk pertama kalinya, Raka bicara tentang dirinya tanpa menyalahkan situasi. Aira mendengar tanpa memotong. Aku pikir kalau orang lihat aku berdiri sendiri, mereka hormat. Aku nggak sadar caranya salah, katanya pelan. Sunyi turun di antara mereka. Aira menatapnya lama. Ada kelelahan di matanya, tapi bukan kelelahan marah. Lebih seperti lelah menahan. Aku tidak pernah ingin kamu terlihat kecil, ucapnya akhirnya. Tapi kamu membuatku mengecil supaya kamu bisa terlihat besar. Kalimat itu tidak keras, tapi jujur. Raka membuka mulut, tapi tak langsung menemukan kata. Aku menahan diri di kantor. Aku diam saat kamu bercerita. Aku pura-pura tidak dengar saat kamu menyebutku orang lain. Lanjut Aira. Suaranya tetap stabil, tapi matanya mulai berkaca. Aku lakukan itu bukan untuk menjatuhkanmu. Aku menunggu kamu jujur. Air mata pertama jatuh tanpa isak. Tenang, tapi dalam. Raka terlihat panik. Ia bergeser sedikit maju. Aira, aku. Aira menggeleng kecil. Aku tidak menangis karena benci kamu. Itu jujur. Aku menangis karena terlalu lama diminta mengecil di hidupku sendiri. Kalimat itu seperti membuka bendungan perasaan yang selama ini ia rapikan rapi. Aku membangun perusahaan itu dari nol. Aku melewati masa dianggap remeh. Tapi yang paling menyakitkan bukan orang luar, melainkan saat suamiku sendiri merasa keberadaanku mengurangi nilainya. Raka menunduk. Kata-kata itu tidak menyerang, tapi membuatnya melihat dirinya tanpa pembelaan. Aku cinta kamu, lanjut Aira pelan. Makanya aku diam. Makanya aku memberi waktu. Ia mengusap air mata, bukan dramatis, hanya refleks. Tapi cinta tanpa penghargaan itu melukai pelan-pelan. Tidak berdarah, tapi dalam. Raka menutup wajahnya sebentar. Penyesalan mulai terlihat jelas sekarang. Bukan panik citra, tapi sadar dampak. Aku bisa berubah, katanya lirih. Kali ini aku benar-benar sadar. Aira percaya ia menyesal. Ia bisa melihatnya. Namun penyesalan tidak otomatis menghapus luka. Aku tidak meragukan kamu bisa berubah, jawab Aira. Aku hanya tidak tahu apakah aku masih sanggup menunggu prosesnya. Itu bukan ancaman. Itu kejujuran paling sunyi. Ruangan kembali hening. Jam berdetak pelan di dinding. Untuk pertama kalinya, Raka menyadari bahwa meminta maaf adalah bagian paling mudah. Yang sulit adalah menerima bahwa maaf tidak selalu memperbaiki segalanya. Aira berdiri perlahan. Aku capek hari ini. Ia berjalan ke kamar tanpa membanting pintu, tanpa drama. Justru ketenangan itu terasa lebih berat. Raka tetap di ruang tengah, sendirian dengan pikirannya. Di dalam kamar, Aira duduk di tepi tempat tidur. Air matanya sudah berhenti. Yang tersisa hanya rasa kosong yang jernih. Ia membuka ponsel, menatap kontak pengacara lama yang dulu pernah mengurus legal perusahaan. Jarinya berhenti di atas layar. Belum menekan. Belum memutuskan. Tapi untuk pertama kalinya, pilihan itu tidak terasa mustahil. Dan keputusan kecil yang berisiko mulai terbentuk. Aira tidak lagi bertanya apakah Raka berubah. Ia mulai bertanya apakah dirinya pantas menunggu. Pagi itu Aira bangun lebih dulu dari biasanya. Bukan karena pekerjaan, bukan karena rapat. Ia bangun karena pikirannya sudah selesai berputar semalaman. Tidak ada lagi pertanyaan yang berulang. Tidak ada lagi harapan yang digantungkan pada kemungkinan. Yang tersisa hanya kejelasan. Di meja kerja kecil dekat jendela, ponselnya masih menampilkan nomor pengacara yang semalam ia buka. Ia tidak langsung menelepon. Ia duduk beberapa menit, merasakan dadanya sendiri, mencari apakah ada amarah, benci, atau dendam. Tidak ada. Yang ada hanya sedih yang tenang. Dan anehnya,
Ketenangan itu justru membuatnya yakin. Raka masih tertidur di kamar. Wajahnya terlihat lelah, seperti orang yang semalaman juga tidak benar-benar istirahat. Aira memandangnya lama. Ia tidak membenci pria itu. Ia juga tidak menyesali pernah mencintainya. Ia hanya sadar satu hal. Cinta yang membuatnya harus bersembunyi bukanlah rumah yang aman. Aira akhirnya menekan tombol panggil. Suaranya stabil saat berbicara singkat soal konsultasi perceraian. Tidak terburu-buru, tidak dramatis. Seperti membicarakan keputusan bisnis. Padahal ini keputusan hati. Setelah telepon ditutup, ia menarik napas panjang. Bukan lega, tapi lapang. Raka bangun ketika Aira sudah selesai mandi dan berpakaian rapi. Ia tampak bingung melihat Aira duduk tenang di ruang tengah dengan map di meja. "Aira, kita bisa ngobrol?" tanyanya hati-hati. Aira mengangguk. "Kita memang perlu bicara." Nada suaranya lembut, tapi tidak goyah. Raka duduk di depannya. Matanya penuh sisa penyesalan kemarin. "Aku sudah pikirkan semuanya. Aku mau perbaiki. Aku nggak akan ulangi lagi." Aira percaya ia tulus. Itu justru membuat percakapan ini lebih berat. "Aku tahu kamu menyesal," kata Aira pelan. "Dan aku tahu kamu bisa berubah." Wajah Raka sedikit hidup mendengar itu. Tapi Aira belum selesai. Masalahnya bukan di perubahanmu nanti. Masalahnya ada di luka yang sudah terjadi. Raka terdiam. Aira menatapnya lurus, bukan tajam. "Jujur, aku menikah bukan untuk disembunyikan. Bukan untuk diperkecil supaya pas dengan rasa takutmu." Raka menunduk. Jarinya saling menggenggam. "Aku menunggu kamu jujur. Aku memberi waktu. Aku bahkan melindungimu di kantor. Tapi selama itu, aku pelan-pelan kehilangan rasa aman di pernikahan ini." Air mata Raka mulai terlihat, tapi ia menahannya. "Aira, jangan menyerah." "Aku bukan menyerah," jawab Aira lembut. "Aku memilih diriku juga." Kalimat itu sunyi tapi tegas. "Aku sudah bicara dengan pengacara," lanjutnya. Raka mengangkat kepala cepat. Wajahnya pucat, seolah baru benar-benar mengerti arah pembicaraan. "Aku ingin kita berpisah baik-baik." Tidak ada nada menghukum. Tidak ada ancaman. Justru ketenangan itu membuat kenyataan terasa final. Raka mengusap wajahnya. Napasnya berat. "Aku Telatia." Aira tidak menjawab langsung. Karena jawaban itu tidak perlu diucapkan. Penyesalan memang sering datang tepat setelah kesempatan pergi. "Aku nggak pernah niat menyakitimu," kata Raka lirih. "Aku tahu," kata Aira. "Kadang orang tidak berniat jahat, tapi tetap melukai." Itulah yang paling jujur. Sunyi turun di antara mereka. Tapi bukan sunyi marah. Sunyi menerima. Untuk pertama kalinya, Raka tidak membela diri, tidak mencari alasan. Ia hanya duduk dengan wajah seseorang yang sadar kehilangan tidak selalu bisa dinegosiasikan. "Aku harap kamu tetap sukses," katanya akhirnya. Dan kali ini tidak ada rasa tersaingi dalam suaranya. Aira tersenyum kecil. "Dan aku harap kamu suatu hari tidak merasa kecil di samping siapapun." Itu bukan sindiran. Itu doa. Beberapa hari kemudian, proses berjalan tenang. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada perebutan. Bahkan Ibu Ratna hanya menggenggam tangan Aira dan berkata pelan, "Harga diri itu bukan keras, tapi tahu kapan berhenti disakiti." Di kantor, Aira kembali berjalan seperti biasa. Staf tetap hormat. Sari tetap setia di sisinya. Lila tetap profesional. Dunia tidak runtuh. Yang berubah hanya satu. Aira tidak lagi mengecilkan dirinya di ruang manapun. Suatu sore, saat ia berdiri di jendela kantornya, matahari turun pelan di antara gedung-gedung kota. Dulu pemandangan itu sering ia nikmati sambil memikirkan bagaimana membagi diri antara karir dan rumah. Sekarang pikirannya lebih sederhana.
Ia boleh mencintai tanpa menghilang. Ia boleh berhasil tanpa minta izin. Ia boleh dihargai tanpa merasa bersalah. Ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Klien baru ingin kerja sama besar. Aira membaca sebentar lalu tersenyum tipis. Hidup tidak berhenti pada satu luka. Ia mengambil tasnya. Bersiap pulang. Langkahnya ringan. Bukan karena bebas dari sedih. Tapi karena jujur pada dirinya sendiri. Di depan lift, ia sempat melihat bayangannya di kaca. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia melihat dirinya utuh. Dan di dalam hatinya ada keputusan kecil yang sederhana tapi berani. Jika suatu hari ia mencintai lagi, ia tidak akan pernah setuju untuk disembunyikan. Karena cinta seharusnya membuat seseorang berdiri sejajar. Bukan mengecil agar diterima. Kadang kehilangan bukan hukuman, tapi cara hidup mengembalikan kita pada harga diri yang sempat kita abaikan. Jika kamu percaya cinta harus saling menghargai, tinggalkan like. Dan tulis di kolom komentar. Menurutmu, apakah Aira mengambil keputusan yang tepat?